Sampai selamat berjumpa kembali dengan saya di channel Bayu Musik Official. Oke, kali ini akan mempersembahkan sebuah konten tentang ilmu teknologi dan informasi, masih seputar yang kemarin yang terperinci tentang big data. Nanti akan dijelaskan apa itu big data, bagaimana sejarahnya, karakteristik big data, keuntungan dan kelebihan, contoh dan sebagainya. Maka dari itu, sebelum menonton video selanjutnya, jangan lupa like, subscribe, dan komen serta share agar channel ini semakin berkembang. Mantap. Big data atau istilah dengan maha data. Big data adalah istilah umum untuk segala himpunan data atau dataset dalam jumlah yang sangat besar, rumit dan tidak terstruktur, sehingga menjadikannya sukar ditangani apabila hanya menggunakan peralatan manajemen basis data atau aplikasi pemroses data tradisional belaka. Big data juga dapat diartikan sebagai pertumbuhan data informasi yang eksponensial dengan kecepatan dalam pertambahannya dan memiliki data yang bervariasi sehingga menyebabkan tantangan baru dalam pengolahan sejumlah data yang besar yang heterogen serta mengetahui bagaimana cara memahami semua data tersebut. Big data dapat diterapkan di berbagai aspek yang ada, misal pada bidang bisnis, kesehatan, pariwisata, pemerintahan, kejahatan, dan lain-lainnya. Dengan menggunakan tools untuk pengambilan ataupun pengolahan data, misalnya dengan menggunakan software Gephi, Python, Netlix, Navi, dan Tableau. Dengan memahami bahwa big data itu penting, maka suatu organisasi akan dengan mudah mengolah data dan menganalisis sekumpulan data atau suatu permasalahan yang sedang dihadapi, baik dari internal maupun eksternal organisasinya. Organisasi tersebut dapat menghemat biaya, waktu, dan menciptakan sebuah keputusan yang detail. Pada dasarnya, big data memiliki beberapa karakteristik, diantaranya 1. Volume. Big data memiliki jumlah data yang sangat besar sehingga dalam proses pengolahan data dibutuhkan suatu penyimpanan yang besar dan dibutuhkan analisis yang spesifik. 2. Velocity. Big data memiliki aliran data yang secara cepat dan real time. Yang ketiga, big data memiliki bentuk format data yang beragam, baik dari terstruktur ataupun tidak terstruktur dan bergantung pada banyaknya sumber data. Big data memiliki tentang kevalidan sebuah data, apakah bisa dipercaya atau tidak. Sangat penting bahwa kevalidan sebuah data bisa dipercaya dan dipertahankan. Yang keempat, value. Value adalah nilai sebuah data menentukan keputusan yang diambil setelah memproses seluruh nilai data. Kemudian virtualisasi data. Virtualisasi data adalah pendekatan untuk menyatukan data diri dari berbagai sumber dalam satu lapisan, sehingga aplikasi, alat pelaporan, dan penggunaan akhir dapat mengakses data tanpa memerlukan data yang sumber asli, lokasi, dan struktur data. Kemudian implementasi big data dalam bidang bisnis. Salah satu kelebihan dari big data sebagai penganalisis jaringan sosial adalah kemudahan dalam penggunaannya. Tidak perlu kemampuan khusus untuk mengoperasikannya. Anda hanya perlu memasukkan data jaringan sosial ke Gephi dan menggunakan beberapa algoritma yang telah disediakan dalam Gephi. Anda dapat melihat jaringan yang terhubung dengan pengelompokannya dalam bentuk visual untuk kemudian dianalisis agar mendapatkan beberapa implikasi bisnis penting. Saat ini sosial media merupakan tempat yang sangat powerful untuk mempromosikan sebuah brand atau produk. Hampir setiap brand hadir dalam media sosial, terutama pada Facebook, Twitter, Instagram, dan lain-lain. Karena situs media sosial tersebut memiliki sangat banyak pengguna yang akan menganalisis performa brand yang hadir pada media sosial. Melalui Gephi, seseorang dapat menganalisis koneksinya di media sosial dan dapat dengan mudah menemukan implikasi bisnis seperti targeting, positioning, dan lain-lain berdasarkan cluster yang terbentuk pada Gephi. Halo semuanya, saya akan sedikit menceritakan tentang sejarah Big Data dari tahun ke tahun.
Istilah Big Data ini sudah muncul sejak tahun 1944 oleh Raymond Ryder, seorang pustakawan, yang memperkirakan bahwa perpustakaan yang ada di Amerika Serikat akan meningkat 2 kali lipat setiap 16 tahun. Pada tahun 1961, Derek Price mendiagramkan pertumbuhan pengetahuan ilmiah dengan cara melihat jumlah jurnal ilmiah dan makalah yang berlipat ganda setiap 15 tahun. Kemudian, pada tahun 1967, B.A. Meron dan DeMine menyatakan bahwa ledakan informasi tercatat dalam beberapa tahun terakhir membuatnya penting bahwa penyimpanan untuk semua informasi harus dijaga agar tetap minimum. Pada tahun 1971, Arthur Miller menyatakan terlalu banyak informasi yang ditangani jika dilihat dari jumlah bit dalam kapasitas penyimpanan data. Pada tahun 1975, Departemen Pos dan Telekomunikasi Jepang melakukan sensus terhadap arus informasi yang beredar di Jepang. Selanjutnya, pada tahun 1980, I.A. Somland menyatakan bahwa sesuatu yang berhubungan dengan penyimpanan data dari waktu yang lama menyadari bahwa hukum pertama Parkinson adalah prafase yang cocok untuk mendeskripsikan industri kita, yaitu data berkembang untuk memenuhi ruang yang tersedia. Selanjutnya, Pusat Statistik Hungaria pada tahun 1981 memulai riset untuk mengumpulkan informasi industri negara termasuk mengukur volume informasi dalam bit. Dan selanjutnya, De Solapool pada tahun 1983 menyimpulkan bahwa banyak pertumbuhan dalam aliran informasi disebabkan oleh pertumbuhan dalam penyiaran informasi. Dan sekarang masuk ke tahun 2000-an, tepatnya di tahun 2001, Doug Lenny mencetuskan konsep dan syarat manajemen data yang menyatakan definisi tentang dimensi big data, yaitu 3V. Apa itu 3V? Yaitu volume atau isi, velocity atau kecepatan, dan variety atau jenis. Kemudian yang terakhir adalah tahun 2005, Roger Moglas dan O'Reilly Media menciptakan big data untuk pertama kalinya yang mengacu pada rangkaian data besar yang hampir tidak mungkin untuk dikelola dan diproses menggunakan alat pemproses konvensional. Di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik big data. Terdapat beberapa karakteristik big data yang membedakan dengan kumpulan data-data biasa. Karakteristik ini biasa disebut dengan istilah 5V. Yang pertama, volume atau ukuran. Sistem yang memiliki ukuran atau volume sangat besar. Data ini biasanya akan selalu bertambah setiap hari dan biasanya juga akan melebihi kapasitas server biasa. Yang kedua, variety atau keberagaman. Big data memiliki tipe data yang beragam atau variety, meliputi data terorganisir dan data yang tidak terorganisir. Yang ketiga ada velocity atau diproses dengan cepat. Big data harus diproses dengan cepat atau velocity sehingga dapat menghasilkan data yang aktual dan terbarukan. Hal ini karena informasi harus dapat didapatkan dengan cepat agar tindakan lainnya untuk mengelola mahadata ini dapat dilakukan sesegera mungkin. Yang keempat, veracity atau kualitas data yang valid. Volume, velocity, dan veracity merupakan istilah yang biasa disebut dengan 3V. Istilah tersebut kemudian dilengkapi dengan istilah veracity dan value. Veracity merupakan kualitas data dari ragam data yang diambil. Yang terakhir atau yang kelima, value atau nilai. Value yaitu nilai yang bisa ditemukan pada big data. Keuntungan dan kelebihan big data dapat memberikan gambaran yang lebih lengkap dari sebelumnya, karena biasanya data yang dianalisis adalah data terstruktur atau data rasionalis database. Hasil analisis ini dapat membantu perusahaan dalam memanfaatkan data dan menggunakannya untuk mengidentifikasi peluang baru. Pentingnya big data tidak berputar pada jumlah data yang dimiliki, namun hal yang penting adalah bagaimana mengelola data internal dan eksternal. Potensi menggunakan big data untuk kemajuan bisnis sesungguhnya tanpa batas.
Big data dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah dengan cepat, mempercepat inovasi, dan mendorong pertumbuhan untuk keunggulan yang kompetitif. Big data mampu memberikan informasi secara detail dan akurat. Tentunya dari beragam informasi tersebut dapat membuat pihak perusahaan untuk melakukan inovasi baru. Bukan hanya mengira-ngira keputusan yang datang di masa mendatang, namun dapat menentukan secara pasti dan mampu melihat apa dampak dari keputusan itu. Contoh penerapan Big Data yang pertama, perusahaan retail menggunakan informasi dari media sosial untuk menganalisis bagaimana perilaku persepsi pelanggan terhadap produk atau brand dari perusahaan. Yang kedua, perusahaan manufaktur juga bisa memantau produk yang baru launching melalui sosial media untuk mengetahui apakah ada isu after dapat mencegah kegagalan garansi yang menyebabkan publikasi besar yang dapat merusak citra produk dan perusahaan. Perusahaan periklanan dapat menggunakan informasi dari media sosial untuk mengetahui tanggapan terhadap promosi atau iklan yang baru diluncurkan. Yang selanjutnya, rumah sakit dapat merekam catatan medis pasien sehingga Big Data tersebut bisa digunakan untuk menganalisis kecenderungan sakit pasien. Pada jasa keuangan, dapat menggunakan analisis Big Data untuk melihat aplikasi asuransi yang dapat segera diproses dan mana yang perlu divalidasi dengan dilakukan kunjungan oleh agen asuransi. Jasa perbankan dapat menggunakan rekaman transaksi nasabah untuk mengetahui kemungkinan adanya kegiatan kejahatan seperti pencurian uang atau juga untuk merekam catatan kebiasaan karyawan dalam rangka mendeteksi kemungkinan fraud. Dalam pemerintahan, dapat menggunakan informasi dari sosial media untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintahnya. Di Indonesia, kemampuan dari Big Data dapat diterapkan dalam berbagai hal. Antaranya, yang pertama, pemanfaatan dalam bidang pertanian. Pada bagian pertanian, peneliti bisa mengambil sebuah data mulai dari kondisi tanah, cuaca, memperhatikan pertumbuhan sebuah tanaman dalam jangka waktu tertentu. Data tersebut nantinya dikumpulkan dan dianalisis. Hal ini tentunya akan membantu para petani untuk menentukan kondisi seperti apa yang akan membuat tanaman menjadi lebih subur dan menghasilkan hasil yang lebih baik. Pemanfaatan dalam bidang kesehatan. Pada bidang kesehatan, data-data yang ada dari setiap pasien yang sakit mulai dari klinik, puskesmas, sampai dengan rumah sakit akan dikumpulkan, diolah, dan dianalisis. Semua informasi kesehatan penduduk Indonesia akan menjadi terpusat. Hal ini akan memudahkan pemerintah untuk dapat melihat tingkat kesehatan seluruh penduduk Indonesia. Juga pemerintahan dapat melakukan prediksi terhadap penyakit yang ada di Indonesia. Nomor 6. Kesimpulan dari Big Data. Jadi, kesimpulan dari Big Data yaitu sebuah sistem teknologi yang memungkinkan kita untuk mengolah, menyimpan, dan menganalisis sebuah data yang berukuran besar dengan berbagai format. Teknologi Big Data mempermudah kita untuk mengolah dan menganalisis sebuah data yang berukuran besar dengan berbagai format, tetapi dengan waktu yang relatif singkat. Sebuah data dapat dikatakan Big Data jika memiliki 5 karakteristik, yaitu yang pertama adalah volume atau ukuran, yang kedua adalah variety atau keberagaman, yang ketiga adalah velocity atau kecepatan pemrosesan data, yang keempat adalah veracity atau kualitas data yang valid, dan yang terakhir adalah value atau sebuah nilai data. Jadi Big Data sangatlah bermanfaat dalam segala bidang yang memerlukan pengolahan dan penganalisisan sebuah data yang berukuran besar dengan berbagai format. Oke, telah dijelaskan semuanya secara jelas, secara rinci oleh teman-teman dari kelompok 7 mata kuliah pengantar teknologi informasi dan komunikasi. Semuanya tentang Big Data itu telah kami pelajari dan presentasikan
dan dituangkan dalam konten ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf terdapat kesalahan, nanti akan kami koreksi lagi. Dari saya cukup sekian. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Sampai jumpa. Salam sejahtera. Mantap. I'll be gone, I'll be stuck.